Halo semuanya, masih bersama Bu Retno. Kita akan masuk ke cara pembuatan laporan arus kas dengan metode langsung. Kalau kamu lihat di sini nanti bentuk laporan arus kas seperti ini ya, dibagi per komponen nih, per komponen activity. Ada operating, investing, financing, berapa kas masuk dan kas keluarnya. Nanti selisih dari kas masuk dan kas keluar ini menghasilkan net increase or decrease in cash, lalu ditambah cash at beginning of period menghasilkan cash at the end of period. Jangan lupa kita tambahkan note. Aktivitas-aktivitas penting apa terkait investing dan financing yang tidak melibatkan cash gitu. Nah, lalu informasi-informasi apa yang kita perlukan untuk membuat laporan arus kas metode langsung? Yang pertama adalah income statement. Nah, kalau yang kamu buat adalah laporan arus kas tahun 2020, gini. Oke, kalau yang dibuat adalah laporan arus kas tahun 2020, maka income statement ya yang dibutuhkan ada income statement 2020. Oke, itu informasi pertama. Informasi yang kedua yang dibutuhkan adalah statement of financial position. Nah, statement of financial position tapi yang komparatif ya, yang tahun ini sama yang tahun lalu. Fungsinya apa? Kita mau ngelihat increase atau decrease-nya gitu. Karena efeknya mana? Nanti efeknya ke kas nih. Misalnya gini, ada land. Land ini tahun 2019 20.000, tahun 2020 130.000. Kan berarti ada peningkatan land kan 110 gitu. Berarti kamu beli land gitu. Nah, belinya itu pakai cash enggak? Nah, nanti bisa dilihat dari additional informasi. Nah, itu informasi ketiga yang kita butuhkan itu adalah di sini additional informasi gitu. Apakah di sini disebutkan bahwa land itu dibeli pakai cash atau land itu dibeli pakai pertukaran dengan saham atau pertukaran dengan aset lain? Nah, itu biasanya dijelaskan di sini. Kalau nggak dijelaskan, berarti asumsinya pembeliannya pakai cash gitu. Oke, lalu sekarang kita langsung masuk ke cara pembuatan laporan arus kas dengan metode langsung. Nah, sebenarnya yang membedakan antara metode langsung dengan metode tidak langsung itu di sininya nih, di operating activity. Kalau di operating activity dengan metode langsung itu nanti akan didetailkan berapa kas masuk dan berapa kas keluarnya gitu. Nah, secara khusus di sesi ini saya akan menerangkan cara membuat kas masuk dan kas keluar di operating activity ini dengan pendekatan matematika. Nah, ini pakai rumus matematika ya. Ini cara ala-ala Bu Retno sih sebenarnya. Kalau di buku kalian kan pakai logika akuntansi ya. Nah, ini dari logika akuntansi itu saya wujudkan dalam rumus matematika gitu biar kalian lebih gampang ketika mengerjakan gitu. Nah, langsung saja ke yang operating activity dulu. Oke. Nah, step pertama kita akan membuat laporan arus kas di operating activity. Kita mau menunjukkan berapa kas yang inflow, kas masuk, dan berapa yang kas keluar. Nah, cash inflow itu bisa terdiri dari apa saja. Ya, ini sudah dibahas di sesi sebelumnya ya. Cash inflow itu kan terdiri dari kas yang kita dapat dari customer, dari transaksi sales gitu kan. Nah, atau dari interest revenue atau dividend income gitu ya. Nah, yang pertama dulu nih dari sales revenue. Nah, berarti kan data yang kita butuhkan adalah sales revenue ada di mana? Ada di income statement. Berarti data yang kita butuhkan itu ada di income statement nih, sales revenue. Nah, sales revenue ada 507.000. Nah, apakah kas masuknya ini juga 507.000? Hati-hati, income statement kita ini basisnya adalah accrual. Accrual itu berarti semua transaksi dicatat itu tanpa menunggu kas masuk dan kas keluar. Yang perlu kalian ingat, sales revenue, penjualan itu kan bisa terdiri dari penjualan tunai dan penjualan secara kredit kan gitu. Oke. Jadi kalau saya tulis nih secara matematika seperti ini nih. Untuk menjelaskan penjualan. Ini untuk menjelaskan yang penjualan. Nih, kita tulis secara matematika biar lebih gampang mencernanya. Oke nih, sales revenue itu kan bisa terjadi dari transaksi penjualan secara tunai yang nanti menghasilkan penerimaan cash atau cash receipt, dan juga transaksi penjualan secara kredit yang menghasilkan account receivable, gini kan? Oke. Nah,
secara matematika bisa juga saya tulis seperti ini. Ini saya singkat ya. Cash receipt sama dengan sales revenue dikurangi account receivable. Benar nggak? Oke, secara matematika ya. Ini cuma pindah ruas aja, tapi pada hakikatnya persamaan atas sama persamaan bawah sama. Oke, nah untuk menentukan berapa banyak kas yang diterima dari penjualan, maka perusahaan itu harus mempertimbangkan perubahan pada account receivable. That's why kita butuh comparative statement of financial position. Jadi kalau saya tulis rumusnya gini, CR sama dengan SR dikurangi perubahan AR. Oke. Kenapa harus mempertimbangkan perubahan account receivable? Gini deh. Kalau misalnya account receivable-nya itu naik, ini ya. Berarti kan ini perubahan ya. Perubahan account receivable-nya naik, berarti kan piutangnya naik ya. Kalau piutangnya naik, berarti kan ada piutang yang belum dibayar. Berarti kan kas yang diterima dari penjualan itu kan harusnya lebih sedikit kan? Gitu, logika akuntansinya. Nah, tapi kalau logika matematika gini. Kalau AR-nya itu naik, berarti kan AR-nya positif ya. Oke, berarti kalau AR-nya positif, di sini ini negatif, ketemu delta AR yang positif, berarti kan ini tetap negatif ya. Berarti gini. Nah, rumusnya begini. Lalu kalau delta AR-nya itu adalah menurun, berarti kan ini artinya negatif ya. Berarti kalau ditulis secara matematika, berarti kan SR dikurangi negatif delta AR. Berarti kan sama aja gini, CR sama dengan sales revenue ditambah perubahan AR gitu. Nah, logikanya gimana? Logikanya berarti kan kalau piutangnya itu menurun, jadi 2019 ke 2020 piutangnya menurun, berarti kan piutangnya udah dibayar. Kalau piutangnya udah dibayar, artinya kasnya kan naik. Berarti kan di sini bertambah. Gitu. Ada penambahan gitu. Nah, paham ya? Nah, secara matematika ditulis rumusnya seperti ini. Secara akuntansi tadi kan sudah paham logikanya. Nah, sekarang kita mengerjakan yang kas receipt dari penjualan. Nah, kita cek di sini sales revenue-nya adalah 507. Sales revenue-nya 507.000. Kemudian di sini account receivable-nya turun atau naik? Account receivable-nya oke, ternyata turun. Oke, kalau turun tadi rumusnya apa? Rumusnya kalau turunnya 10.000. Nah, kalau turun berarti ini ditambah. Berarti nanti sales revenue, berarti kas yang diterima dari customer adalah sales revenue 507 ditambah 10.000. Gitu. Berarti di sini nih berarti 507 ini sales revenue ditambah perubahannya kan tadi 10.000 ya, dia turun ya. Kalau turun berarti kan piutangnya turun, berarti kan piutangnya udah dibayar, berarti kasnya naik. Oke, berarti ini ditambah. Nah, ini berarti kas operating activity cash inflow-nya, kas yang diterima dari customer sebesar 517.000. Oke, sampai sini oke. Nah, sekarang ke selanjutnya. Dari pendapatan interest. Ada nggak data pendapatan interest? Nggak ada. Oke, berarti kita lewatin. Kita langsung ke yang outflow. Nah, outflow ini yang pertama kas keluar untuk membayar supplier untuk pembelian inventory. Nah, berarti kan kita harus tahu berapa kas yang kita keluarkan untuk pembelian inventory, gitu kan ya. Nah, cuma di sini sebelum kita tahu berapa pembelian inventory yang dilakukan secara tunai, kita cari tahu dulu berapa pembeliannya. Nah, ini agak rumit nih untuk yang cash outflow. Cash outflow untuk yang inventory gitu. Nih ya, ini agak-agak ada stepnya nih. Nah,
untuk mengetahui berapa kas yang kita keluarkan untuk pembelian inventory, step pertama kita harus melakukan harus men-trace dulu berapa pembelian yang kita lakukan gitu. Terutama ini pembelian yang dilakukan yang secara tunai gitu ya. Oke, step pertama. Nah, kalau udah ketahuan pembeliannya berapa, nanti baru ketahuan cash payment-nya berapa gitu. Jadi ada 2 step gitu ya. Nah, yang pertama itu ke pembeliannya dulu. Bagaimana kita men-trace berapa pembelian kita. Nah, kalau di laporan keuangan kan nggak kelihatan ya berapa purchase-nya, kan nggak ada ya, akun purchase nggak ada. Nah, tapi kita bisa men-trace purchase kita itu dari COGS. Berapa pembelian kita itu dari COGS. Caranya nge-trace gimana? Kalian masih ingat rumus mencari COGS nggak? Mencari COGS. Ini loh, COGS. Ini kalau metode periodik ya. Inventory awal ditambah pembelian dikurangi inventory akhir gini. Oke. Nah, untuk men-trace berapa purchase-nya kan kita bisa ubah rumusnya. Purchase sama dengan COGS ditambah inventory awal dikurangi inventory akhir. Ini saya bilang sebagai perubahan inventory. Nah, gitu. Nah, berarti kita bisa men-trace di laporan keuangan, dilihat dari purchase-nya itu dilihat dari berapa COGS-nya dan berapa perubahan inventory-nya. Ya. Nah, sekarang kita lihat perubahan inventory-nya di statement of financial position itu naik atau turun. Mana ya? Inventory. Nah, nih, inventory-nya ternyata mengalami kenaikan. Tahun lalu 10.000, tahun ini 15.000. Oke, mengalami kenaikan. Oke, berarti kita ada beli inventory ya, gitu. Ada beli inventory lebih banyak. Oke, naik 5.000. Oke. Oke, berarti di sini kenaikan delta inventory. Nah, berarti kalau naik kan berarti kan artinya positif ya. Kalau positif kan berarti ya udah, berarti purchase sama dengan COGS plus positif inventory. Positif ketemu positif ya positif ya. Berarti rumusnya tetap ya. Kalau di sini inventory-nya naik, berarti rumusnya tetap purchase sama dengan COGS ditambah delta inventory. Gitu. Kalau inventory-nya turun, delta inventory-nya turun, berarti kan artinya negatif ya. Kalau negatif kan berarti di sini COGS purchase-nya sama dengan COGS positif ketemu negatif, di sini negatif inventory. Nah, jadi kira-kira nanti rumusnya ini ya. Nih. Ini kalau positif, ini kalau negatif. Nah, tadi ternyata positif inventory-nya naik 5.000 ya. Berarti kalau inventory-nya naik, berarti kita melakukan banyak pembelian nih. Kalau kita melakukan banyak pembelian, berarti kan cash payment-nya nih, cash payment kita tuh banyak. Cash payment kita banyak. Berarti kas yang masuk itu kas yang sisa lebih sedikit, tapi cash payment yang kita keluarkan lebih banyak. Gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita cari purchase-nya dulu. Purchase-nya. Nah, COGS-nya tadi berapa? COGS-nya tadi 150.000. Oke. COGS-nya 150.000. COGS-nya 150.000. Gini. Nah, kan tadi inventory-nya bertambah ya 5.000 ya. Ini berarti pembeliannya adalah 155.000 gini. Nah, step pertama baru ketemu purchase-nya. Nah, berarti berapa
cash yang kita keluarkan untuk purchase. Nah, tentunya yang kalian harus pahami, purchase itu kan juga pembelian inventory, itu kan bisa dilakukan secara tunai. Nah, secara tunai nanti akan menghasilkan cash payment, dan juga secara kredit yang menghasilkan account payable, gitu kan. Nah, kalau saya tulis rumus, nah dari rumus ini purchase sama dengan cash payment ditambah account payable, itu kalau kita tulis rumus baru adalah di sini cash payment sama dengan purchase dikurangi account payable, ya kan? Nah, ini rumus baru nih. Nah, sekarang bagaimana jika account payable-nya itu untuk menentukan berapa banyak cash payment dari pembelian, maka perusahaan harus mempertimbangkan perubahan pada account payable. Berarti boleh saya tulis rumusnya ini ya, perubahan pada account payable. Nah, di sini kalau perubahan account payable-nya naik nih, artinya apa? Kalau perubahan account payable-nya naik, berarti kan ada utang yang belum dibayar, ya kan? Berarti kas yang dibayarkan lebih sedikit dari pembelian. Berarti di sini cash payment sama dengan ini kan, berarti ini kan positif ya. Positif. Berarti di sini purchase negatif ketemu positif, berarti tetap negatif. Oke, berarti delta account payable. Lalu bagaimana jika account payable-nya itu turun, berarti kan negatif ya. Berarti cash payment-nya sama dengan di sini purchase negatif ketemu negatif, berarti positif ditambah account payable. Gitu. Nah, kita lihat purchase-nya kan tadi ketemu 155.000 ya. Purchase-nya 155.000. Nah, di kita account payable-nya naik apa turun tadi? Account payable-nya ini. Account payable-nya naik 12.000 ke 28.000. Account payable-nya naik 16.000. Berarti apa? Ada utang yang belum dibayar. Berarti kas yang lebih sedikit itu, kas yang dibayarkan tuh lebih sedikit daripada pembeliannya, gitu. Berarti di sini naiknya dari 16.000 ya. Di sini cash yang dibayarkan adalah purchase 155.000. Oke, ditambah selisihnya. Tadi naik apa turun ya? Oh, naik. Kalau naik berarti dikurang. Berarti dikurang nih. Naik berarti dikurangi 16.000. Oke, langsung kita masukkan saja ke sini. 100 kas yang kita bayarkan untuk supplier adalah 155.000 dikurangi 16.000 karena tadi bertambah ya. Oke, nah ketemulah berarti di sini kas yang kita bayarkan kepada supplier adalah 139.000. Oke, sampai sini paham? Oke, step selanjutnya untuk operating expense. Nah, untuk operating expense kita lihat di sini. Nah, untuk operating expense, operating expense ini kita lihat kalau di sini ini untuk employee, ini untuk apa, beban gaji ya. Ini operating expense nih, OPEX. Terus other expense, other expense lah ya, yang lainnya. Oke, sekarang yang OPEX dulu deh, operating expense. Nah, kalau kamu lihat di sini expense ini hati-hati ya.
nggak semua expense itu ada unsur cashnya. Kayak depresiasi nih, kayak depresiasi ini kan dia tidak melibatkan kas ya. Jadi ini jangan kamu masukkan ke laporan arus kas masuk atau kas keluar di direct method ya, karena dia nggak ada unsur kasnya. Berarti kita fokus di sini nih, operating expense dia exclude depreciation. Nah, operating expense itu kalau secara matematika, ya saya tulis di bawahnya ya. Operating expense, OPEX, kalau secara matematika itu terdiri dari operating expense yang kita bayar secara tunai, nanti saya sebutnya sebagai cash payment, ditambah operating expense yang belum kita bayar, itu namanya accrued expense payable. Jadi ini expense yang belum kita bayar dikurangi sama prepaid expense. Tuh. Kenapa dikurangi sama prepaid expense? Karena prepaid expense itu sejatinya dia belum jadi expense. Jadi beban dibayar di muka itu belum jadi expense, dia masih cost gitu. Kalau dia sudah dipakai, baru dia kita akui sebagai operating expense. Tuh. Jadi secara matematika bisa saya pindah ruas di sini, cash payment sama dengan OPEX dikurangi accrued expense payable, utang beban yang belum dibayar, ditambah prepaid expense. Nah, ini dia secara matematika. Nah, nanti untuk menentukan untuk mencari berapa kas yang dikeluarkan dari pembayaran operating expense ini, kita juga harus mempertimbangkan perubahan dari accrued expense payable dan perubahan dari prepaid expense gitu. Nah, nanti naik turunnya itu pakai cara matematika tadi, ya. Kalau misalnya ini naik, berarti kan positif ya. Positif ketemu negatif, dia tetap negatif. Tapi kalau ini naik, berarti kan positif ketemu positif, ini tetap positif gitu. Kalau ini turun, berarti kan ini negatif ya. Ini negatif, berarti negatif ketemu negatif nih. Kalau AF-nya turun, berarti negatif ketemu negatif, berarti positif. Jadi ini nantinya ditambah. Tapi kalau PE yang turun kan negatif ya. Negatif ketemu positif, jadinya negatif. Jadi kalau ditulis rumusnya, ini seperti ini nih. Nih, mana ya? Nah, ini dia. Nih. Cash payment OPEX. Kalau utang expense yang belum dibayar positif dan prepaid expense-nya positif, maka rumusnya ini. Tapi kalau utang expense-nya negatif dan PE-nya juga negatif, maka rumusnya ini. Tuh, nah sekarang kita masukin. Kita lihat accrued expense-nya naik atau turun. Kita lihat accrued expense-nya naik atau turun. Accrued expense payable. Oh, nggak ada ya, di sini nggak ada accrued expense-nya, nggak ada nih. Accrued expense payable. Kayak misalnya utang gaji itu nggak ada di sini. Berarti adanya prepaid expense. Kita lihat prepaid expense. Oh, ini ada nih. Prepaid expense-nya naik 4.000. Kalau naik berarti pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang ini ya, ini nih. Nih. Berarti nanti di sini OPEX ditambah dengan prepaid expense.
OPEX-nya ada berapa? Kita lihat OPEX-nya. OPEX-nya, operating expense. Kita lihat operating expense-nya ada 111.000, kemudian ditambah dengan kenaikan prepaid expense. Kenaikan prepaid expense naik 4.000. Oke. Berarti kita langsung masukin di sini prepaid expense-nya kan tadi 110.000 ditambah kenaikannya 4.000. Gini. Kok 15.000? 11.000? 110.000 ya. Gini. Ini ya. Benar ya. Kita lihat tadi operating expense-nya 111.000. 111.000. Nah, ini 111.000 ditambah kenaikan dari prepaid expense. Karena accrued expense payable-nya nggak ada. Jadi kita nggak masukin accrued expense payable. Nggak ada ya nih accrued expense payable ya. Accrued expense payable tuh beban-beban yang belum dibayar, kayak misalnya utang gaji atau utang iklan kayak gitu. Tapi ini nggak ada ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Adakah government pembayaran untuk pajak? Ada nggak pembayaran pajak? Oh, ada nih. Ada bunga, pembayaran untuk bunga, interest expense, dan income tax expense. Oke, ada interest expense 42.000 dan ada income tax expense 47.000. Oke, kita lihat di sini apakah ada utang interest. Nggak ada, berarti asumsinya itu langsung dibayar tunai. Tapi kalau income tax payable ada. Oke, kita ke ini dulu, income tax dulu ya. Income tax expense, beban pajak. Kita ke beban pajak dulu. Nah, sama aja sih intinya, jadi di sini kalau misalnya beban pajak itu kan bisa berasal dari pajak yang kita bayarkan secara tunai dan pajak yang belum kita bayar, gini kan. Jadi di sini tax expense itu kan bisa kita lakukan secara tunai. Nanti saya tulis sebagai cash payment. Dan cash payment dan secara utang, atau ini income tax payable gitu. Nah, tentunya kita harus mempertimbangkan perubahan income tax payable yang ada di neraca gitu ya. Nanti kalau ditulis secara matematika, rumusnya kan tax expense, cash payment sama dengan tax expense dikurangi delta income tax payable gini. Nah, nanti apakah dia ininya naik atau turun, nanti kita lihat di statement of financial position. Kalau misalnya income tax payable-nya itu ternyata turun gitu. Kalau income tax payable-nya turun, berarti kan secara matematika kan berarti kan dia negatif ya. Nah, kalau negatif ketemu negatif jadinya positif. Berarti nanti kita pakai rumus yang ini nih, karena ininya turun. Nah, ini kita pakai turun. Nah, berarti kas yang kita bayarkan
kas yang kita bayarkan untuk membayar beban pajak adalah tax expense ditambah kenaikan dari income tax payable. Income tax payable-nya tadi naik 2.000, terus tax expense-nya 47.000. Berarti langsung kita masukin di sini 47.000 ditambah dengan 47.000 ditambah 2.000. Gini, karena kenaikan ya. Oke, kenaikan jadinya bener nggak? Kalau dia naik, dia naik ya? Kalau dia naik harusnya minus sih. Payable. Oh, turun. Benar. Kalau turun, turun ya, turun 2.000. Kalau turun benar nih. Kalau turun ditambah. Oke, turun 2.000 ditambah penurunan 2.000. Jadi ditambah. Oke. Selesai untuk yang income tax. Sekarang yang interest expense. Kita lihat. Sama aja sih logikanya antara income tax sama interest expense. Nah, kita lihat di sini interest expense-nya ada payable-nya nggak, interest payable. Nah, ternyata nggak ada interest payable, artinya di sini interest expense di sini artinya semuanya dibayar secara tunai. Nih, interest expense di sini. Oke, berarti di sini langsung 42.000 ya. Oke, 42.000. Oke, berarti kita lihat apakah kas masuknya lebih banyak daripada kas keluarnya. Oke, nggak bisa. Nah, berarti karena kas yang masuk lebih banyak daripada kas keluarnya, makanya namanya net cash provided by operating activity sebesar 172.000. Nah, selesai untuk yang operating activity. Operating activity sendiri hampir setengah jam sendiri ya. Nah, sekarang kita yang kedua nih, ke investing activity. Nah, kalau kalian masih ingat, investing activity itu kan terdiri dari kas masuk dan kas keluar terkait dengan perubahan di investment dan PPE ya. Nah, berarti di sini kita akan fokus berapa perubahan di PPE-nya gitu. Perubahan di PPE-nya. Kita lihat. Berarti di sini yang masuk di investing activity apa aja nih? PPE kan berarti ada di statement of financial position ya ini. Nih. PPE itu yang berubah ini. Oke. Berarti kan yang berubah di sini land, building berubah, equipment juga meningkat. Oke, berarti ada perubahan di land, building, equipment. Nah, kita lihat apakah ini peningkatan dari PPE ini dibeli secara tunai. Kita lihat keterangannya di sini. Additional information. Additional information pertama depresiasi. Kalau depresiasi kan nggak ada hubungannya ya sama kas masuk kas keluar di direct method, jadi ini kita delete. Oke. Oh, ternyata di sini ada keterangan perusahaan menjual equipment dengan book value-nya 7.000. Oke, dijualnya 4.000 nih. Dijual 4.000 secara tunai. Oke, dijual 4.000 secara tunai. Dijual berarti ini ada kas masuk ya. Ada kas masuk sebesar 4.000. Oke, berarti di sini nanti kita tulis di sini kas masuk dari penjualan plan asset. Nah, ini disposal of plan asset. Disposal of plan asset sebesar 4.000. Gini. Oke ya. Kemudian issued 110 long term indirect exchange for land. Oke, berarti ada land yang 110.000 tadi kan kalau kamu lihat di statement of financial position, di sini landnya kan naik 110.000. Oh, ternyata dia belinya nggak pakai cash, dia belinya pakai
belinya pakai long term bond, pakai obligasi. Nah, berarti ini akan masuk sebagai note, sebagai aktivitas non cash. Ini masuk note. Oke, kita masukin dulu ya. Sebagai aktivitas non cash 110.000. Nih, aktivitas non cash 110.000. Begini. Oke. Nah, lalu apalagi? Oke, di sini buildingnya harganya 120 dibeli secara tunai dan equipment beli 25.000 dibeli secara tunai. Oke, kalau kamu lihat tadi di sini buildingnya naiknya 120.000, bener ya? Buildingnya 120.000 naik, ini berarti dibeli secara tunai. Oke, berarti di sini ada, kalau kita beli berarti kan ada kas keluar ya. Kas keluar 120.000 di building. Berarti beli building di sini kas keluar ya. Berarti ini saya kasih kurung aja 120.000. Gini. Oke. Bagaimana dengan pembelian equipment? Pembelian equipment tadi kan dibilang di additional information. Kalau di sini kan equipmentnya naik 17.000, tapi di additional information bahwa equipmentnya kita beli 25.000. Nah, kenapa kita belinya 25.000? Kenapa naiknya 17.000? Karena tadi ini ada yang 4.000 kita jual, gitu ya. Ada 4.000 yang kita jual, gitu. Tapi kenapa kok tadi naiknya cuma 17.000? Karena yang kita lihat ini yang kita dapatkan secara tunai, padahal book value dari bukunya itu book value dari equipmentnya itu 7.000 gitu loh, gitu ya. Dan costnya dulu dibeli 8.000 gitu. That's why kenaikannya adalah 17.000. Nah, cuma ini kas yang kita keluarkan untuk beli equipment ini yang kita akui dulu sebagai kas keluar 25.000. Oke, pembelian dari equipment. Kok hilang semua? Oh, ini nih. Berapa tadi? 25.000 ya. Oke. Ini karena kas keluar ya. Saya kasih kurung ya. Oke. Nah, jadi berapa itu totalnya? Nah, karena kas keluarnya lebih banyak daripada kas masuknya, makanya di sini net cash used by investing activity. Berapa cash yang digunakan untuk investing activity? 141.000 gitu. Nah, selesai step investing activity, kita ke financing activity. Nah, apa-apa aja yang kita perlukan di financing? Kalian masih ingat? Berarti perubahan di non current liability sama perubahan di equity. Nah, kas masuknya itu dari kita penjualan saham. Dari penjualan saham atau penjualan obligasi. Nah, kamu lihat di sini, adakah kita ngejual saham atau ngejual obligasi? Nah, kalau dilihat di sini share capitalnya ya. Share capitalnya naik 20.000, berarti kan harusnya kemarin ada penerbitan saham. Coba di keterangan ada nggak? Oke, nih di sini nih. Issued ordinary share 20.000 cash. Oke, berarti ini kalau kita menerbitkan saham, berarti kan kita dapat kas masuk ya. Kas masuk, modal kita bertambah. Berarti di sini ada 20.000 kas masuk. Oke, terus keterangan lainnya terkait company declare and paid 29.000 cash dividend. Di sini nggak ada keterangan dividen ya, tapi di additional information ada pembayaran dividen. Berarti ini kas keluar. Kas keluar berapa tadi dividennya? 29.000. Berarti di sini saya kasih dalam kurung 29.000.
Nah, ini ternyata kas keluarnya lebih besar ya. Kas keluarnya lebih besar, berarti ini net cash used by financing activity. Nah, kalau udah dari saldo-saldo kas di masing-masing aktivitas, ini kita berarti ini ya, net cash provided by operating activity 172 dikurangi ini ketemulah net increase in cash. Jadi ada kenaikan cash 22.000 gitu. Nah, ini kita cocokin sama statement of financial position. Cashnya bener nggak naik 22.000? Nah, nih kalau kamu lihat di sini cash, ini ada kenaikan 22.000. Oh, berarti ini yang kamu kerjakan benar nih, benar. Nah, cash at beginning of period dari mana? Dari sini, kas tahun lalu. Kas tahun lalu berapa? 33.000. Kita masukin di sini 33.000. Nih, 33.000. Berarti cash at the end of period ini ditambah dengan ini. Nah, ketemulah cash at the end of period 55.000. Sama nggak dengan ini? Sama nih ya. Ini cash at the beginning. Ini cash at the beginning. Ini cash at the end of period. Net increase in cashnya 22.000. Sama gitu. Berarti kalau ini udah sama, berarti apa yang kalian kerjakan itu benar. Gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Panjang ya. Kita langsung ke latihan soal aja. Terima kasih.